Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmat dan anugerahnya kita bisa sampai ke tanggal 18 Ramadan. Iya, hari ini tanggal berapa? Tanggal 18 Ramadan. Itu murni karena kebaikan Allah kepada kita. Kita dapat menjalani hari-hari yang indah, hari-hari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Maka alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, semoga segala nikmat dan kebaikan senantiasa kau curahkan untuk baginda Nabi kita, untuk kekasihmu, untuk hamba utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau, serta para sahabat Nabi kita, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi kita yang berjuang untuk menegakkan agama Allah hingga agama itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Amma ba'd, sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Jalla Jalaluhu. Kita mendapati di muka bumi ini pernyataan-pernyataan manusia, wasiat petuah manusia, tapi tetap perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah Jalla Jalaluhu. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah barang siapa yang meniti jalan mengikuti petunjuk beliau, akhir dari langkahnya akan sampai ke pintu surga. Semoga kita termasuk dari mereka. Dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya akhir dari hidupnya akan berujung di pintu neraka Jahannam wa bi'sal masir. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Topik kita hari ini masalah apa? Judul kajian kita hari ini apa, jemaah? Apa? Ini banyak yang nggak tahu. Saya lihat di depan pada diam, itu pada khusyuk. Apa juga kajian kita hari ini? Ya, judulnya kajian kita hari ini kurang tahu. Katanya seperti itu. Enggak, ya. Judul kajian kita hari ini adalah tidak berkurang. Kira-kira masalah apa yang akan kita? Masalah sedekah. Iya. Jadi siap untuk tidak berkurang? Jamaah siap dompetnya untuk tidak berkurang? Benar siap? Oke, kita mulai insyaallah. Kenapa manusia ini diberi kecintaan kepada harta? Kenapa kita ini cinta banget sama yang namanya duit? Apalagi kalau sudah dolar, masya Allah, itu cintanya begitu dihalus terus itu duit. Dapat rezeki, alhamdulillah, dihitung sama. Alhamdulillah. Nggak dapat rezeki, kelihatan dari wajahnya. Dan kalau sudah punya, dia akan tumpuk itu harta. Ingin apa ya? Ingin beli motor, kepingin beli mobil, dijalanin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecintaan
kepada manusia, harta, istri, anak dan lainnya. Dia mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqaddar. Allah cintakan itu kepada kita. Tujuannya satu. Tatkala itu sudah kita cintai dan tatkala harta sudah menyatu dengan hati, bahkan sampai menembus ke tulang rusuk kita, bercampur dengan sumsum kecintaan kepada harta, tatkala itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan yang sudah kita cintai, yang sudah ngaji, Masya Allah, yang sudah datang kajian, yang sudah nyunah, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hartanya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya. Bahkan tidak jarang kita lihat orang setelah ngaji ternyata hidupnya tambah susah, katanya tambah syarat itu. Itu ujian dari Allah SWT. Allah mengatakan ahasiban nas ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka ini manusia mengira hanya dengan berkata amanah kita beriman, kita Islam, kita bertakwa, mereka enggak bakal diuji? Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Kata Allah, kita sudah uji umat-umat sebelum mereka. Dan dengan itu kita ketahui mana yang imannya benar dan mana yang imannya mainan. Mana yang sekedar ikut-ikutan. Kajian kenapa ya ikut orang enak semua pada kajian karena mampu kajian. Kembalilah, tatkala kita sudah cinta kepada sesuatu, Allah akan menguji kita. Dan ujian itu akan menjadi berat dan benar-benar akan menunjukkan siapa yang kita pilih. Nabi Ibrahim alaihissalam contoh, berapa tahun beliau tidak punya anak, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sehingga akhirnya Allah Jalla Jalaluhu memberikan anugerah seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Namanya orang lama nggak punya anak, subhanallah, kedatangannya itu membuat matahari terbit berkali-kali dalam sehari karena bahagia dia. Kemudian anak itu ditinggal. Ujian pertamanya disuruh tinggal. Di mana? Di Mekah. Ditinggal itu anaknya Nabi Ibrahim. Setelah tumbuh besar dan dewasa, tatkala Nabi Ibrahim hatinya sudah cinta dengan Ismail. Kalau kita ketinggalan atau ditinggal mati oleh anak yang masih bayi, itu masih enak. Tapi kalau anak itu sudah gede, sudah 10 tahun, sudah 12 tahun, dan anak itu anak soleh, di sini ujiannya akan bertambah berat. Tatkala itu Allah menguji Nabi Ibrahim, memerintahkan kepadanya untuk menyembelih Ibrahim, menyembelih Ismail alaihissalam. Bisa dibayangkan, di sini benar-benar ujian yang sebenarnya akan tampak dan terasa. Apakah benar keimanan kita? Tatkala ada perintah untuk bersedekah, perintah untuk zakat, dan kita cinta dengan zakat itu, tatkala ada orang yang butuh, teman-teman yang memerlukan bantuan dari kita, dan kita sudah cinta sama harta kita ada dua pilihan, Allah atau harta. Allah atau harta. Yang imannya benar, dia akan mengeluarkan harta itu dengan mudah. Orang-orang kafir di Mekah tatkala melihat orang Islam itu diperintahkan untuk berinfak dan mereka disuruh untuk berinfak, apa kata mereka? Anut'imu ma law yasha Allahu at'ama. Apa kita disuruh untuk memberi makan kepada orang-orang yang kalau Allah mau kasih rezeki, sebenarnya Allah kasih rezeki, Allah akan kasih makan sama kita. Kenapa kok harta kita yang disuruh keluar? Orang kita yang cari, kita yang capek, kok harta kita disuruh keluar? Itu tanggapan orang-orang kafir seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hablum minallah itu tidak bakalan sempurna kecuali kita ada hablum minannas. Kita sholat, kita haji, kita puasa, amalan-amalan itu adalah hablum minallah, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu tidak bakalan sempurna kecuali
untuk kita menyambung hablum minanas. Kalau kita lihat perintah sholat di dalam Al-Quran Karim, selalu beriringan dengan perintah zakat, infak. Bahkan di surat Al-Baqarah Allah mengatakan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu kitab, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang yang beriman dengan yang gaib, beriman dengan Allah Jalla Jalla dari semua yang gaib. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infakkan hal itu. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Dan perintah di surah di Al-Quran Karim, wa aqimus shalah wa atuz zakat, itu berulang kali kita akan dapatkan dalam Al-Quran Karim. Allah tidak membedakan antara sholat dan zakat. Dan kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, tatkala ada sebagian manusia yang menolak untuk membayar zakat, mereka menolak untuk membayar zakat. Kemudian para sahabat sebagian datang ke Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kita nggak usah memerangi mereka dulu, karena ada orang-orang murtad yang lebih parah dari itu, yang mengaku nabi macam-macam. Kita kalau memerangi mereka, kita akan lemah. Kata Abu Bakar, aku tidak akan meninggalkan orang yang membedakan yufarriqu baina sholati waz zakah. Itu dua hal yang bisa dibedakan. Kalau sholat, maka harus keluarkan zakat dari harta. Maka ingat, kalau kita baik sama Allah, nggak baik sama tetangga, nggak baik sama keluarga, bisa jadi masuk neraka. Dalam sebuah hadis yang sahih, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang wanita, ibu-ibu dengarin ya, tentang wanita, di mana wanita ini taqumul lail, tasumun nahar, ya qiyamul lailnya itu masya Allah, jangan ditanya. Puasa sunnahnya terus, cuma kekurangannya satu. Kekurangannya apa? Fi lisaniha saqat, pedes kalau ngomong dia. Tu'dhi jirana, dengan lisannya dia biasa mengganggu tetangga. Mungkin dia nggak merasa ngomong yang nggak enak sama tetangganya. Rasul ditanya, gimana posisi wanita ini ya Rasulullah? Apa jawab Rasul SAW? Iya finna, di neraka tempatnya. Padahal sholat, padahal puasa sunnah, kok di neraka? Allahu Akbar. Kemudian Rasul ditanya tentang wanita lain yang puasanya biasa, yang sholatnya biasa, tapi satu kelebihan dia biasa membuat sesuatu, dia bagikan ke tetangga-tetangganya. Akib dia punya makanan-makanan yang ringan, dia bagi-bagi ke tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya fil jannah, ini yang di surga. Ini yang di surga. Jadi ingat, kalau kita baik sama Allah, jangan lupa baik kepada tetangga kita. Hablum minallah dan hablum minannas harus dijaga. Dan salah satunya adalah perintah untuk zakat. Mu'adz bin Jabal tatkala diutus ke Yaman, Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, innaka ta'ti qauman ahla kitab, yang kau datangi itu ahli kitab, orang-orang Nasrani atau Yahudi. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Awal dakwahmu dimulai dengan syahadat, dengan tauhid. Fa in